Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin khataman nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yang kita muliakan para asatidz, para hujjah, para orang tua, bil khusus ketua Musalla Al-Munfi'un, orang tua kita Bapak Haji Nasir bin Haji Bi'un Al-Karam Salihin Iwan Abdul Razak. Yang kita muliakan Bapak Anloko serta Bapak Jamal, Bapak Rafli, Bapak Haji Suherna, Bapak Samiyo, serta Bapak Bukini dan Bapak Sukirno, seluruh jamaah yang kami muliakan, yang kita hormati, yang kami cintai. Puja dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat anugerah yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah, pada malam ini kita sama-sama telah hadir di majlis ini dengan iringan doa. Mudah-mudahan anak-anak kita senantiasa dicatat hafal ibadah, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua yang hadir di sini dan jamaah yang di rumah, seluruh donatur yang telah memberikan sebagian hartanya di dalam kegiatan rutin di Musalla Al-Munfi'un, khususnya yang memberikan konsumsi pada malam ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala panjang umurnya, Allah luaskan rezeki, Allah sempurnakan kesehatannya, Allah mudahkan urusan dunia dan urusan akhirat. Jadinya Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fid darain ila annahu qala At-tasi'u, pelajaran yang ke-9 min arkanis sholat, daripada rukun-rukun sholat, yakni kalimat at-tasyahhudul akhir. Wa aqalluhu, paling sedikit tasyahud akhir adalah hatta qiyatu billah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini paling sedikitnya daripada tasyahud, riwayat Abdullah bin Umar. Ini yang dipakai daripada Imam Maliki wa Imam Abu Hanifah. Tapi kita ala mazhab Imam Syafi'i wa Ahmad bin Hanbal, tahiyatnya riwayat dari Abdullah bin Abbas di dalam tasyahudnya hatta qiyatul mubarakatus salawatut thayyibatun lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu paling sempurna di dalam kalimat tasyahud.
dan wajib memperhatikan daripada huruf-huruf tasyahud dan tasjid tasyahud yang ada di dalam kalimat tasyahud itu ada 15. Salah satu syarat dari tasyahud al-muwalatu, yakni terus menerus di dalam kalimat tasyahud. Tidak boleh diputus dengan bacaan lain di dalam kalimat tasyahud. Antakuna bil arabiyyati, syarat yang kedua wajib membaca tasyahud itu dengan kalimat bahasa Arab, karena Nabi mengucapkan kalimat tasyahud itu dengan berbahasa Arab. Dengan berbahasa Arab. Kalimat tasyahud ini adalah kalimat di dalam duduk awal ataupun duduk akhir di dalam setiap solat kecuali solatul janazah. Kalau solatul janazah itu tidak ada ruku, tidak ada sujud, dan tidak ada tasyahud, bahkan mengucapkan salam ketika takbir yang terakhir, yakni takbir yang keempat, posisinya tetap dalam keadaan berdiri tanpa tasyahud, kemudian langsung sah. Kalimat tasyahud ini ucapan Nabi SAW ketika beliau bertemu dengan Allah inda sadratul muntaha, di langit yang ketujuh, di lauhil mahfuz. Inda sadratul muntaha magom, malaikat Jibril tidak sanggup dan tidak sampai derajatnya yang sangat tinggi di sisi Allah kecuali cuman langit yang ketujuh. Nabi berjalan sendiri menghadap Allah Subhanahu wa taala sampai berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala di Lauhil Mahfuz, alamul ilahiyyah. Namanya alam yang terakhir adalah alam ketuhanan. Sedangkan dunia ini adalah alamul dunia. Alamul langit namanya alamul malaikah. Lewat langit yang ketujuh namanya alamul ilahiyyah. Alam ketuhanan tidak ada yang sampai kecuali junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Linuriyahu min ayatina. Karena Allah akan memperlihatkan sebagian kecil tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi. Bukan Nabi yang kepengen, tapi Allah berkeinginan ingin memperlihatkan tanda kebesaran Allah kepada Nabi. Pas sampai menghadap Allah Subhanahu wa taala, kemudian Nabi sujud dengan mengucapkan hatta hiyatul barakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Hatta hiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu. Salam sejahtera dan penghormatan setinggi-tinggi, kemuliaan dan takdim hanya milik Allah, Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam, yakni Allah. Salam takdim Nabi kepada Allah, dan beliau langsung sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salam Nabi disambut dengan Allah dengan ucapan assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam sejahtera atas engkau seorang nabi. Jadi Nabi Muhammad adalah satu-satunya hamba Allah yang diakui. Triliunan makhluk yang ada di dunia sebagai hamba Allah, tapi yang diakui cuma Nabi. Kalau kita kan ngaku hamba Allah, tapi yang ngaku belum tentu diakui.
ngakuin. Tapi kalau Nabi Muhammad diakui, tapi kita usaha jadi akui, biarin nggak diakui, yang penting kita ngaku. Nabi nggak ketemu kita, tapi kita mau ketemu Nabi, ketemu nggak? Ketemu karena kita pengen. Kalau kita kepengen ketemu dengan Nabi, Nabi pun pengen ketemu sama kita. Kita cinta sama Nabi, Nabi akan membalas cinta kepada orang yang mencintai beliau. Orang takzim kepada Nabi, Nabi pun takzim kepada dia. Tergantung seseorang. Satu-satunya Nabi yang diakui kenabian dan kerasulannya dan kehambaannya adalah Nabi Muhammad SAW. Diakui kenapa? Kehambaannya, subhanallazi asra bi abdihi, maha suci Allah yang telah menjalankan jalankan hambanya di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Berarti kan diakui oleh Allah. Kemudian dalam pengakuan Nabi sebagai Nabi diakui oleh Allah. Ya ayuhan nabiyyu inna arsalnaka sahidan wa mubasysyiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allah bi'idnihi wa sirajan munira. Diakui Nabi sebagai Nabi Allah, dan diakui Nabi sebagai Rasul. Nabi diakui sebagai Rasul. Maka Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakir Rasulullah. Jadi triunan makhluk di alam dunia ini yang Allah ciptakan, yang diakui hambanya, nabinya, rasulnya adalah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti Allah cinta amena Nabi. Orang beruntung orang yang cinta amena, apalagi di bulan Maulid, hari kelahirannya. Assalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin. Salam sejahtera atas kami. Nabi nggak bilang assalamu alayya. Nabi nggak bilang salam sejahtera atasku. Tapi Nabi mengatakan assalamu alayna, salam sejahtera atas kami. Kami ini adalah para nabi dan rasul. Wala ibadillahi sholihin, dan hamba-hamba Engkau yang soleh. Jadi hamba Allah yang soleh walaupun minal mutakhirin itu dapat salam dari Nabi kepada Allah Subhanahu wa taala ketika indah sidratul muntaha. Ini keistimewaan Nabi. Nabi itu gak pernah keluh kesah di dalam sesuatu yang terjadi di dalam pribadi Nabi. Nabi tidak pernah keluh kesah. Kesulitan apapun yang beliau hadapi, beliau tidak pernah keluh kesah. Ketika orang Yahudi ingin nipu Nabi, ketika Nabi lagi berdagang, diambil barang dagangannya, disuruh nunggu tuh Nabi, nanti saya akan bayar. Nabi tunggu sampai 3 hari, itu barang dagangannya diambil, kemudian dijanji pengen ditungguin Nabi, ditungguin. Kalau orang Yahudi ngeliatin sehari, 2 hari, 3 hari, Nabi masih di sini. Karena amanah disuruh tunggu. Akhirnya orang Yahudi datengin Nabi, kemudian membayar barang dagangan yang diambil, baru bayar 3 hari sesudah barang itu diambil.
Kira-kira kita kesal kan? Dia bisa laporin polisi. Nabi nggak perlu kesal. Banyak teman-teman sahabat datang nanya kepada Nabi, ya Muhammad, kenapa kau diri di sini, nunggu di sini? Sedang apa yang kau? Tapi Nabi nggak cerita. Gua bisa tipu nih orang. Enggak, Nabi diam. Coba kalau kita boleh tipu orang, yang mana orangnya? Ada no. Parah nggak? Berarti kan minta bantuan. Kalau ke Nabi enggak dirahasiain. Ketika Nabi diracun oleh orang wanita, orang Yahudi, ngasih tuh daging kambing yang diracunin, 3 sahabat meninggal dunia, Nabi nggak meninggal. Dan Nabi bertahan hidup bertahun-tahun. Beliau merasakan sakit yang sangat luar biasa. Tuh, di perut sebelah kanan Nabi. Ketika Nabi meninggal dunia, kala dimandikan oleh Ali bin Abi Thalib dan Abdullah bin Abbas, baru kelihatan ada jendolan di perut Nabi. Bahkan isinya Sayyidah Aisyah kagak tahu. Berarti kan Nabi nggak ngeluh kesah. Kalau kita masuk angin, aduh enak banget badan gue ini, rokin apa, ini apa, ya man. Kalau kita, kalau Nabi enggak, tuh bertahun-tahun sakit. Ini sebagai uswatun hasanah. Ini dalam pribadi belum di dalam tata cara Nabi berumah tangga. Bagaimana rumah tangganya Nabi? Bagaimana rumah tangganya Nabi? Sayyidah Aisyah menceritakan kepada istri-istri para sahabat yang mereka berdatangan, pengen tahu gimana sih keseharian Nabi Muhammad di rumah engkau, wahai Aisyah binti Abi Bakar Siddiq. Kata Aisyah, karena akhlakul Quran, Nabi itu akhlaknya Quran. Tidak pernah berkata kasar, tidak pernah berkata kotor, tidak pernah menyakitkan apa yang diucapkan oleh Nabi. Kata Sayyidah Aisyah, Nabi nggak pernah nyuruh, Nabi nggak pernah nyuruh. Aisyah pengen banget disuruh Nabi, tapi Nabi nggak pernah nyuruh. Kalau bajunya sobek, beliau nyuruh, Mas, saya jahit sendiri. Kalau kotor, cuci sendiri dan jemur sendiri. Itu Nabi. Itu Nabi. Kalau dikasih makan apa yang ada, Nabi makan, nggak pernah nanya sesuatu yang nggak ada. Itu Nabi. Nabi. Ada makanan di meja, dimakan. Nggak nanya lagi. Ini sayur adem banget, panasin apa nih? Biar hangat. Nggak pernah tuh Nabi dulu. Nggak pernah tuh Nabi. Sambal. Pilih tuh sambal mare. Duduk aja tuh, bangun apa? Nggak pernah tuh Nabi ngomong begitu sama bininya. Nggak pernah. Nggak pernah. Alhamdulillah sama majus pernah. Nggak pernah nyum. Kalau pengen minum, beliau ambil sendiri, beliau tuang sendiri. Tuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, akhlak Nabi. Kalau memanggil istrinya itu selalu menghibur, kemudian selalu ngangenin istrinya dipanggil oleh Nabi dengan panggilan-panggilan yang indah, yang enak didengar. Tuh Aisyah dipanggil Umairah, wahai wanita yang kemerah-merah, wahai wanita yang cantik. Walaupun istri kita dulu langsing, cakep, sekarang udah gemuk, jangan bilang gemuk, jangan. Kita ingat pertama kali kita berjumpa, berarti kita panggil cakep.
Kalau bini kita umpama hitam jangan jujur. Jangan. Sab. Tuh Nabi tuh. Makanya luar biasa. Belum Nabi sebagai pejuang, sebagai pejuang pemimpin, sebagai panglima perang tertinggi adalah Nabi. Ketika perang, Nabi yang melaju lulu di medan perang, mengibarkan bendera tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah di depan sebagai panglima perang. Nggak seperti panglima perang orang-orang sekarang. Prajurit kayak suruh perang, dia mah membininya ngopi menggolok. Nabi mimpin di dalam peperangan, hadapi peperangan. Kala para prajurit, para sahabat melanggar apa yang Nabi isyarahkan kepada mereka dan terjadi kekalahan di dalam peperangan Uhud. 73 sahabat Nabi meninggal dunia gara-gara Bani Haris disuruh jangan turun dari Jabal Ruman. Mana? Tapi mereka tergiur dengan harta goni. Mereka turun tuh yang 50 ahli panah. Akhirnya Nabi tidak dijaga dengan perkataan. Akhirnya datanglah Salman Al-Farisi dengan pasukan yang begitu banyak, dipukul mundur umat Islam. Bahkan Nabi pun dalam keadaan tersungkur dari ontanya dan penuh dengan luka. Gigi geraham Nabi Pak, harta kulit bisnya Pak sobek, badannya lebam penuh dengan luka, baju besinya pecah, kena goresan pedang, anak panah masuk ke badan Nabi. Apakah Nabi marah dengan para sahabat? Tidak. Nabi nggak marah. Nabi tetap dalam keadaan tersenyum, memberikan semangat perang dengan musuh. Nggak disalahin sahabat. Bahkan Nabi nolong sahabat yang terluka, sahabat yang mati Nabi yang angkat jasad-jasad sahabat yang pada berguguran di dalam kubur. Nabi sendiri yang mengobati. Tidak ada rasa jijik sedikit pun dari luka yang membusuk di antara para sahabat. Nabi pegang, Nabi ngobatin langsung sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa. Luar biasa. Makanya rugi kalau orang gak cinta dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yusannu fi tasahudul akhir at-tawarruk, disunnahkan di dalam tasahud akhir at-tawarruk, yakni duduk tawarruk. Apa duduk tawarruk? Wa huwa ayukhrija ridduhu min jihatil yamin. Dikeluarin tuh kaki kiri, kaki yang sebelah kiri arah sebelah kanan, kemudian nempel ke bumi. Illa man kana alaihi sujudu syahwi, kecuali bagi orang yang mempunyai sunnah sujudu syahwi, maka duduknya ihtiras, duduk tasahud au wa yada'u yadahu yusra ala faji yusra bi julusi tasyahud wa ghair mabsutat badbumatan muhajiyan bi rusi tarbatir rabbati. Kemudian diletakkan tangan kanan dan tangan kiri di ujung pahanya ketika tasahud akhir. Yang kiri jabet, dibuka, jari-jarinya ini berada di atas paha dan di ujung lututnya.
kecuali tangan yang ada sebelah kanan digenggamin seperti bilangan huruf 3 ini 3 ini di ala turpati rukbatil yumna illa musabbihatun, kecuali apa? Telunjuknya kagak digenggam gini, tapi di ini ketika isyarakan asyhadu an la ilaha illallah, maka sunnah diangkat dengan ucapan illallah bila tahrikilah, tanpa dia digerak-gerakin gini-gini mah makruh hukumnya makruh itu di dalam tasyahud. Jadi gini, banyak amat ini, ada kopi, ada teh, ada apa lagi, air putih. Masya Allah, kayak dukun ini. Baik semua. Nih gini nih, ya di dalam tasahud. Waduh, nyala kilo matanya. Nih ya, aduh ya Rasulullah. Begini nih yang kemarin nih. Ini namanya duduk di antara dua sujud. Ini pantatnya di tengah-tengah, jari-jarinya begini. Dia duduk, dia apa nih? Di telapak kedua kakinya. Ini duduk di antara dua sujud. Kalau duduk iftiras adalah duduk tasahud tasahud awal. Nih, itu. Ya tahu kemarin kan? Nih gini, tuh. Nih telapak kirinya dia apa? Didudukin semua. Ininya begini, lipat. Ini namanya tasahud awal. Kalau duduk di antara dua sujud, gitu. Ya. Ada lagi duduk iftiras, tuh gini. Tasahud namanya tawarruk. Apaan? Tawarruk. Apa tawarruk? Kaki yang sebelah kiri nempel dengan bumi, dengan sejadah, melebihi kaki yang ada di sebelah kanan. Kemudian ditempelin, ditindihin ame kaki yang sebelah kanan. Pantatnya nempel ke bumi ataupun sejadah. Kakinya ini didiriin nih, dilipet. Kemudian jempolnya kok jari yang nih dilipet. Kalau begini makruh nih tasahud. Tanpa diungkup jarinya makruh. Ini Pak Ketua nih, makruh nih. Tuh, tasahud. Ada apa ya? Kok dikit. Nyadap dikit. Oh. Antara dua sujud, Pak. Hah? Antara dua sujud ini. Hah? Antara dua sujud gitu. Nah, dua sujud. Ini. Tuh. Ya. Allahu Akbar. Enak gini. Makruh gini duduk begini. Nah, duduk di tumit makruh nih. Sakit. Ya. Capek. Ini urat apa nih? Pinggang juga tarik. Jadinya nggak enak. Apalagi yang tua, saya muda anak 40 berasa. Ya kan? Nah, terus apa lagi? Ketika sujud, Ustaz. Tungguin. Nah, tungguin. Ini jari-jari apa nih? Jari-jari yang sebelah kiri
berada di ujung paha, posisinya di ujung dengkul. Oh. Makro digenggemin gini, luruskan menghadap kiblat. Kecuali jari yang ada sebelah kanan digenggemin seperti bilangan 35 agak miring sedikit gitu. Nih, di sini nih, lebih gitu. Jangan begini. Ini begini atayatulnya, hatta hiyatul. Nanti ini diangkat, betul gak? Ini miring. Ini begini jarinya tuh. Tuh. Nih. Ya. Cuma di wadi nggak ada, Mam. Tuh. Kemudian telunjuknya ini jangan digenggemin. Keluarin dikit. Keluarin di atas jempol. Tuh. Nanti kakala ucapan asyhadu alla ilaha illallah. Tinggal apa? Tinggal tarik doang. Tuh. Tinggal langsung Pak Ketua tuh. Misalnya patuh tembakan udah diisi. Nah, gitu. Nggak usah diapain. Diputar-putar, digerak-gerak, bukan. Ini bukan senam. Gimana kalau gemetar? Kalau gemetar, itulah kehebatan. Apabila disebut wa idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Ciri orang-orang yang beriman, apabila disebut nama Allah maka gemetar hati apa dan telunjuknya dengan kalimat tauhid. Asyhadu alla ilaha illallah, pasti getar nih. Karena larinya ke jantung nih. Ini batu gini ke jantung nih. Ke jangan gitu-gitu malo, lu udah ngaji sama gua lo. Wah, begini kok. Lapar. Nah, kalau lapar begini nah, ini lapar tandanya, betul. Gemeteran lapar. Ya, apa tadi? Duduk kapan? Sujud sekarang kok banyak yang amaliyahnya kok apa kakinya merapat itu sebetulnya gimana? Enggak. Berarti sujudnya sama seperti dia berdiri, posisi kakinya sama seperti dia berdiri. Oh, jadi kan gini nih. Banyak sekarang gitu. Kan diri gini, ya, kan gini kan? Dari takbir, terus dari ruku, dari i'tidal, enggak? Begitu juga rendah enggak? Rendah. Sujud, Allahu Akbar, sama. Kayak kaki kagak baru. Oh, dari takbir, Allahu Akbar, enggak? Lain kalau takbir gini. Oh, nanti lu sujud ribet lo. Gimana sujud? Bisa mah? Oh, jangan gitu lo kalau ngaji. Bagus lu ngaji al-munfiun jadi nggak sesat. Dicekek baba lo ntar lo kalau ngaji barangan. Nah, kalau begini lagi sujud gimana? Oh, ini tuh sebelah sejengkal. Allahu Akbar, rukunya Allahu Akbar. Sami Allah liman hamidah. Sujudnya sah. Allahu Akbar. Lupa gak? Enggak. Jangan gini nih, jangan sujud. Nah gitu. Makro. Nah, Makro. makro. Sujudnya sama seperti berdiri, posisi kakinya. Oh, Allahu Akbar. Allah liman hamidah. Oh, sama ya? Sama ya? Berubah enggak? Enggak. Ah, pasti. Oh, Akbar tuh. Tasahud awal. Ini. Allahu Akbar. Awal. Ya, akhir. Ini. Oh, gampang enggak? Gampang. Ya. Ada yang nanya? Mungkin perlu dijelaskan tadi kan menyinggung masalah
sahwi. Hmm. Sujud sahwi dan Berapa ini? dikatakan hukumnya sunnah. Run. Pertanyaannya bagaimana kalau meninggalkan sunnah? Artinya gini, kita lupa nggak sujud sahwi itu hukumnya apa, membatalkan atau bagaimana? Dijelaskan. Cuman hukumnya sunnah saja. Yang namanya sunnah abad kan dianjurkan untuk sujud sahwi. Kalau dengan sujud sahwi hukumnya makruh dan tidak membatalkan Tidak membatalkan. tidak membatalkan sholat. Seperti dia lupa kunut. Lupa kunut kan sunnah tuh. Di depan sujud sahwi. Kemudian dengan sujud sah hukumnya sholat. Hukumnya sah. Umpamanya pas dia lagi bangun tiba-tiba itu tasyahud akhir dibangun tuh, ya kan? Iya. Subhanallah, kemudian turun tuh. Sunnah sujud sahwi. Ada juga kagak sujud sahwi langsung salam aja. Yang penting dia lupa, agak sengaja bumengang bata, tapi sunnah untuk sujud sahwi. Kenapa? Ya al-fi'li fil ghairi mahali, menambahkan suatu pekerjaan berdiri aturan tasyahud bukan tempatnya. Tidak falahu nasyan, kalau dikerjakan karena lupa hukumnya tidak batal, tapi sunnah sujud sahwi. Kalau nggak sujud sahwi makruh, tidak ikutin sunnah, tapi sah sholatnya, hukumnya sah, tapi abdolnya ikutin Nabi karena dia lupa. Ya, ayo ada lain lagi. Yang masih sekitar ini aja tentang cara bagaimana mantap tadi. Cukup. Pak Ketua mau nanya. Udah lapar Ketua nih. Ketua udah lapar. Jamal udah gelisah banget jalan menuju kemana ya? Apa? Kaji duluan. Kedua, bahwa manusia nanti akan mati. Apakah semua manusia itu akan mengalami masuk neraka atau tidak? Ustaz, itu aja. Neraka aja. Banyak berat Pak Haji. Pribadi aja ya. Jawab dulu. Iya. Masuk neraka itu, kalau dia tidak beriman, kalau dia tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, pasti neraka, pasti neraka. Begitu juga orang yang tidak taat dengan perintah Allah dan Rasul. Qul ati Allah wa Rasul fa in tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin. Taatlah engkau kepada Allah dan Rasul. Jika kamu berpaling, nggak mau taat sama Allah dan Rasul, sungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang kafir. Berarti masuk ngapain? Neraka. Dengan sebab dosa. Jadi dalam surah Waqiah itu manusia itu menjadi 3 golongan. Idza waqatil waqiah laisa liwaqatiha kadhiba khafidatun rafidah. Idza rujjatil ardu rajja bussatil jibalu bassa fakana ba'un munbasa. Wa kuntum ajwajan salasa. Nanti kalian di hari kiamat menjadi 3 golongan. Ashabul yamin, mashabul yamin. Ada kelompok orang yang sebelah kanan, alangkah beruntungnya orang-orang siapa? Kelompok sebelah kanan, mereka itu pasti masuk surga. Washabus simal, mashabus simal. Ada lagi kelompok orang yang sebelah kiri, alangkah inaknya dan celakalah orang-orang yang ada di sebelah kiri. Pasti apa? Masuk neraka. Masih masuk neraka. Dengan apa? Dosa yang dilakukan di dunia. Iya. Di dunia.
itu. Ini kan satu aja nih kan. Yang terakhir sabiquna sabiqun, orang yang lebih dahulu yang beriman. Nah, itu kelompok para nabi dan rasul. Ulaika muqarrabun, mereka itulah orang-orang yang dekat dengan Allah. Pastilah di penjara bagi penjahat. Penjahat tinggalnya di mana? Jarak. Orang baik bebas. Gitu aja Pak. Pak apa namanya? Pak Samijo. Yang dapat duit yang kerja. Yang enggak kerja enggak dapat gaji. Jadi manusia itu nggak mengalami masuk neraka ya? Ya tergantung. Kadang-kadang ada orang ini yang baik, Tergantung berjahat. orang bahagia ataupun tidak masa yang akan datang tergantung sekarang. Sampai kan tahu sebagai guru, ini anak pinter, cerdas, sopan, santun, ini bakal anak sukses. Tahu gak guru? Tahu guru? Tahu, gurunya tahu ini anak pinter, cerdas, orangnya baik, sopan. Ini orang hebat. Dia ngantuk berantem mulu, melawan sama guru, sekolah jarang, bolos mulu. Ada harapan orang hebat kan? Belum tentu. Belum kan? Semuanya tergantung sekarang. Persiapan sekarang gitu. Bu Haji. Wasir jangan kuyang-kuyang neraka mau di surga, ibadah wae lah, ibadah. Yang penting Allah redho. Itu aja dah, Allah redho. Kerja aja dah, nanti seneng dah. Apa ya, Pak Mayor? Nggak sholat termasuk Neraka. dosa besar. Dosa besar nggak tuh? Dosa besar. Makanya orang muslim nggak sholat kan enak-enak aja. Iya, banyak kan orang kayak gitu. Bunuh kan dosa besar. Betul. Nggak sholat dosa besar. Dosa. Tapi nggak sholat kok enak-enak aja aja. Orang muslim nggak sholat tuh enak-enak aja kayak gitu. Itu nggak takut gitu. Betul. Kamu tuh bunuh kan takut banget bunuh. Tapi nggak sholat kok kayaknya Biasa enak-enak aja. biasa aja. Oke, wailul lil musallin. Orang Islam tapi enggak sembahyang masuk neraka. Wailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Hidayah mahal. Berarti kalau orang sholat berarti ia pengen bertemu dengan Allah. Kalau orang nggak mau sembahyang berarti dia nggak pengen ketemu dengan Allah. Orang yang ninggalin sembahyang, Pak Haji Nasir, itu disiksa Allah Ta'ala dengan 17 siksaan. Berapa? 17. Nanti minggu depan kita ngomong. Ya. Man taraka sholatan adzaballahu sab'al asyara iqabat. Siapa saja yang ninggalin sembahyang, Allah siksa dia dengan 17 siksaan. 6 ketika di dunia, 3 ketika mau meninggal. Nih 3 nih serem bener ini. 3 ketika mau meninggal. Nanti di 4 lagi dia ahli alam kubur. 3 kakala berhadapan dengan Allah. 17 siksaan bagi orang yang ninggalin sholat. Nah, inna a'toina kal kausar. Kenapa? Karena Allah telah berikan nikmat yang begitu banyak kepada manusia yang diminta fasolli. Suruh apa? Suruh sholat. Suruh apa? Sholat. Karena sholat itu rukun Islam yang kedua. Kedua berarti kan hebat. Setelah tauhid, sholat. Nanti kita bahas ya. Ya. Siap? Selesai? Abang tawa aja tuh. Girang banget, adanya pertanyaan cakep banget. Orang nggak semua yang bisa-bisa aja girang. Alhamdulillah, berarti adanya rajin ibadah. Alhamdulillah.